Di sini pada hari ini kita akan membahas tentang sembuh berkat cinta. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Pada saat kita menjauh dari cinta, pada saat kita menjauh dari basmalah, terasa sangat berat hidup ini. Bayangkan saja, kalau kita berhadapan dengan kedengkian, kita dengki dengan seseorang, kita benci dengan seseorang. Terasa pada saat orang itu berhadapan dengan kita, ada sesuatu yang menyesakkan di dada kita. Ada sesuatu yang berat pada saat kita berbicara dengan si fulan, katakanlah, dengan seseorang tersebut. Tapi pada saat kita mendekati basmalah, kita cinta kasih dengan tulus dan ikhlas siapapun dia, terasa pada saat kita berhadapan dengan yang bersangkutan, terasa lebih enteng hidup ini. Nah, disinilah hubungannya tema kita pada saat ini, sembuh berkat cinta. Kalau kita dalam kehidupan ini, kita terus menjalankan hidup dengan basmalah, insya Allah kita akan jalani hidup ini dengan sangat ringan, dengan sangat enteng, sehingga kita tidak harus membuang-buang energi, sehingga kita tidak harus menguras tenaga dan pikiran. Salah satu daripada yang membuat kita sering jatuh sakit adalah karena kita terlalu boros energi dan akibatnya beban pikiran kita terlalu berat. Inilah yang menyebabkan kita sakit. Baik. Nah, makanya hari ini dipilih tema sembuh berkat cinta. Jadi hati harus selalu bersih untuk menumbuhkan rasa cinta kasih. Iya. Betul, dan kita juga harus memerangi ego ya Pak Ustadz. Iya, memang. Jadi yang berat itu. kalau kita coba lihat ternyata bagaimana kita untuk masuk di dalam basmalah tadi tidak mudah. Iya. Bagaimana seseorang bisa memiliki cinta, dia harus melepas egonya dulu. Melepas ego, baik. Nanti mungkin kita akan memetik lebih dalam lagi tentang bagaimana memerangi ego dari dalam diri kita, pemirsa. Tentunya kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. SB menyatakan bahwa perang melawan korupsi itu harus diikuti dengan langkah-langkah konkret. Rakyat yang diperjuangkan kepentingan dulu. Oke, baik. Anda melindungi dulu. Anda harus jujur, adil dan tegas. Maka seluruh uang rakyat itu akan kembali ke rakyat. Abu Bakar Ba'asyir ini adalah ikon ulama sebagai simbol dari perang war against terrorism. Jamaah Islamnya ini kan gerakan bawah tanah ya. Orang yang awam tentu tidak mengetahui sepak terjang mereka. Selamat ulang tahun untuk Jati yang kelima, dan mudah-mudahan semakin lama akan semakin berjaya. Happy birthday, happy birthday. Bayangkan Jakarta ya, Jakarta luar biasa macetnya. Dan membatasi penggunaan patwal tadi, maka di daerah pun juga akan malu-malu. Ini mentality, baik itu mentality birokrat maupun ini feodalisme kita. Pemerintah itu kan bisa punya passion juga ya. Nah, berani nggak pihak istana memberikan semacam hotline service kalau ada pengaduan dari masyarakat? Yang paling harus berhati pasti pemerintah, karena yang merasa terganggu itu kan pemerintah, karena kotanya kotor, kotanya seperti itu. Pastikan Anda masih bersama Mari Bicara. Ya, pemirsa, kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu. Namun sebelum kita membahas cara bagaimana kita berperang melawan ego kita sendiri, ada informasi yang menarik bagi Anda. Ada 2 buku yang telah dikeluarkan oleh Ustadz Soni Sukses. Betul, Mbak Marsha, yaitu Salat untuk Memperbesar Periuk Rezeki, dan yang satunya lagi adalah Power of Soul, yaitu penyembuhan diri. Iya, dan ini sangat berguna sekali. Insya Allah. Iya, apalagi untuk kebersihan hati kita, ya menambah tebal iman kita, kehusukan salat kita, dan utamanya ya untuk sekarang kan lagi musim haji ya. Betul sekali. Iya, bisa dibaca-baca. Bisa dibaca-baca pedoman kita untuk bagaimana berangkat di sana dengan hati yang bersih. Karena kita kan ke sana beribadah untuk menemui Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya dengan tujuan untuk kebaikan ya, tentunya ya. Baik, dan mungkin tadi mengenai perangi ego nih Pak Ustadz, boleh dilanjutkan sedikit ya sebelum kita bercakap dengan Mbak Farida? Iya, kalau kita berbicara ego, maka apa sebenarnya yang membuat ego di dalam diri kita ini membesar? Ternyata ego itu membesar akibat dari kotoran hati. Nah, kotoran hati itu disebut misalkan iri atau dengki atau buruk sangka atau sombong ya. Dan yang satu lagi cemburu.
Nah, cemburu itu juga termasuk salah satu kotoran hati. Jadi kalau kotoran-kotoran ini membesar, atau iri kita membesar, dengki kita membesar, buruk sangka kita membesar, maka ego akan membesar. Nah, para pemirsa yang dimuliakan Allah, karena kebetulan saya beragama Islam, maka untuk mengecilkan ego, maka disinilah kita harus ikut aturan main. Mengecilkan, membuang kotoran-kotoran hati ini, kita harus ikut aturan main. Islam memiliki aturan main standar yang disebut rukun Islam. Nah, rukun Islam itu sebenarnya diarahkan untuk menghantam kotoran hati ini. Sahadat, sholat, kan dikatakan tidak aku turunkan sholat di muka bumi ini kecuali untuk mencegah perbuatan keji dan mungkar. Sahadat, sholat, zakat, puasa, haji, itu semua dihantamkan untuk mengurangi kotoran hati. Jadi untuk mengurangi iri, untuk mengurangi dengki, untuk mengurangi buruk sangka, untuk mengurangi sombong, mengurangi cemburu, itu dihantamkan dengan rukun Islam. Nah, akibatnya kalau kotoran hati ini mengecil, maka ego kita akan mengecil. Kalau ego kita mengecil, insya Allah ilmu basmalah akan muncul. Nah, pada saat ilmu basmalah ini muncul, insya Allah pada saat kita membaca kitab suci Al-Quran, kita akan tahu persis apa hikmah di balik kitab suci Al-Quran itu. Nah, disinilah kira-kira para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita beribadah dengan rukun Islam, kita betul-betul menghayati, kita betul-betul menghikmati, kita betul mengerti apa yang kita lakukan, insya Allah dia akan berefek kepada penurunan kotoran hati. Sehingga ego kita pun akan mengecil. Nah, insya Allah ilmu basmalah akan muncul dan manusia tersebut akan menjadi manusia yang dapat mencintai ciptaan Allah apapun bentuk dan modelnya, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Iya, subhanallah. Itu subhanallah, dengan kebersihan hati, dengan menghilangkan ego itu, maka kita bisa mendapatkan hikmah yang banyak dalam Al-Qur'an ya. Apa-apa kan kadang-kadang orang membaca Al-Qur'an tapi nggak mengerti apa maksudnya ya. Jadi sebenarnya banyak sekali yang harus dipetik dari dalam Al-Qur'an sendiri ya, sebagai pedoman kita. Dan mungkin sekarang saatnya kita berbincang-bincang dengan Mbak Farida di sini ya, mantan pasien dari Ustadz Sony di terapi kalbu. Boleh diceritakan Mbak dulu waktu itu rasanya sakitnya bagaimana, di bagian apa begitu? Apa gejala-gejalanya? Waktu itu sih saya habis melahirkan anak kedua, jadi bulan November tahun kemarin. Setelah itu ini tekanan darahnya tuh nggak bisa stabil gitu. Tekanan darah. Tekanan darahnya itu. Dan waktu itu sih dokter sempat nanya saya juga, emang kenapa kok bisa ini? Saya juga nggak tahu kenapa gitu. Sampai 10 bulan terus saya coba berobat ke Ustadz. Alhamdulillah sekarang sih udah lebih mendingan gitu kan, di sini kan sakit di tengkuk, terus sampai ke kepala. Sampai ke kepala. Kalau boleh tahu, waktu itu Mbak dikatakan kan waktu itu tensinya naik turun ya, tekanan darahnya itu maksudnya tinggi atau rendah? Tinggi begitu ya. Jadi naik turun di tinggi terus ya. Waktu itu melahirkan dengan sesar atau sesar ya? Iya. Berapa kali Mbak menjalani terapi di Ustadz? 4 kali total ya. Lalu merasakan mungkin perbedaan yang cukup signifikan, perubahan berangsur-angsur gitu. Di sini udah enakan, bisa tidur, biasanya nggak bisa tidur. Susah tidur juga ya. Susah tidur ya. Sejak berapa lama itu? Udah berapa? Iya, sejak abis sesar itu 10 bulanan. 10 bulanan itu ya. 10 bulan. Masya Allah. Setelah terapi sudah rasa nyaman. Iya. Sering ngantuk malah sekarang. Alhamdulillah ya. Istirahat ya. Mungkin bisa tanya sedikit kepada Pak Ustadz nih, kan ada kesulitan ya, karena tensinya itu tidak standar begitu, kadang-kadang tinggi, naik turun gitu. Tapi dalam kondisi tinggi itu mungkin ada kesulitan pada saat Pak Ustadz menjalani terapi pada Mbak Farida. Iya, sekali lagi saya selalu ingatkan diri saya dan juga untuk para pemirsa yang dimuliakan Allah bahwa yang menyembuhkan Mbak Farida bukan saya, Allah yang menyembuhkannya. Jadi kita manusia hanya bisa bermohon. Dan pada saat saya bermohon kepada Allah, maka Allah memberitahu ternyata memang di daerah kepala ada sedikit penyempitan. Nah, ya alhamdulillah kita bermohon terus diijabah sama Allah ya. Jadi, nah saya pikir kita harus yakin para pemirsa yang dimuliakan Allah. Karena pengobatan terapi kolbu ini memang kita tidak menggunakan obat ya, kita tidak menggunakan jamu, nggak ada obat, nggak ada jamu. Jadi betul-betul pure dengan kekuatan doa. Ya. Nah, disinilah bukti bahwa Allah itu tidak pernah ingkar janji. Ya, iya karena budu, iya karena stoim. Artinya apa?
Kepadamu hamba menyembah dan kepadamu hamba memohon pertolongan. Disinilah artinya Pak, kalau hambaku bermohon, pasti akan aku kabulkan. Amin. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, cobalah kita lihat, hari ini Ibu Farida ini adalah mantan pasien yang ke-68. Iya, betul. 68 sejak kita tampil di JAK TV ya, ini adalah pasien yang kita hadirkan yang ke-68. Artinya apa? Bukan karena kebetulan. Iya, betul. Oh, ini mungkin karena kebetulan dia sembuh. Oh, ini karena coba-coba dia sembuh. Tidak, tapi ini betul-betul ada satu kekuatan. Kalau kita tahu bagaimana kita menggunakannya, insya Allah semua terjadi. Nah, ini mungkin jadi bahan renungan. Jadi kembali lagi kepada diri kita. Kalau kita percaya, semua bisa terjadi. Amin. Ya, itu yang diharapkan oleh semua masyarakat di Indonesia khususnya ya. Baik, pemirsa jangan kemana-mana karena kita masih akan kembali dengan Ustadz Sony Sutrisna dan membahas mengenai sembuh berkat cinta. Jangan kemana-mana, tetap di Medika Natura Terapi Kalbu. Lomba apa? Lomba mirip-miripan. Mirip siapa? Mirip monyet-monyetan. Ada. Kalau di film ada yang namanya P2, P3 dan selanjutnya. Lo mau digelar? Oke, siap. Astra datang. Apa itu Astra datang? Asisten sutradara. Ini ada yang bisa berimprovisasi dan juga berakting. Iya, mereka berakting. Karena di sini tempat di. Giliran lo! Review film-film terbaru. Have Al Pacino in this? Why did you smack me? I was in the moment. Ditambah behind the scenes. I really feel that I'm really into the characters fantastic. Now that is what I'm talking about. Movie Free. Kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu, dan informasi jika Anda ingin berkonsultasi langsung nanti ke alamat Ustadz praktek Ustadz Sony Sutrisna ya, pemirsa tempat terapi kalbu yaitu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, nomor telepon 021 858 2029 atau di 8500 413, dan jam prakteknya itu jam 8 pagi sampai dengan jam 8 malam ya. Dan setiap hari kecuali hari Kamis. Iya, jadi insya Allah Pak Ustadz Sony dapat menangani semua keluhan-keluhan penyakit Anda, insya Allah. Solusi ya, dan kita harus kembali lagi percaya tadi yang kita petik percaya dan yakin bahwa Allah akan menyembuhkan apabila kita terus berusaha. Dan kita harus sabar juga, karena kadang-kadang juga ya ada pasien kurang sabar, jadi belum tuntas udah ngeluh ya. Betul sekali. Itu juga menghambat sebenarnya ya. Harusnya kita tetap sabar, ikhlas, sabar dan yakin. Karena dengan keyakinan itu akan dapat mempercepat kesembuhan. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan membahas lagi dengan Mbak Farida nih ya. Selama menjalani terapi nih Mbak, mungkin tadi kan Pak Ustadz tidak ada obat-obatan. Mungkin Mbak waktu itu masih mengonsumsi suatu obat-obatan gitu yang mungkin dari dokter atau enggak? Dari dokter sudah enggak. Jadi dulunya ada? Dulunya ada, iya. Terus berhenti, terus madu kalau tiap hari. Madu. Gitu ya. Jadi selama menjalani terapi benar-benar tidak mengkonsumsi obat-obatan sama sekali ya. Ya, air putih, air doa dan minyak mungkin ya. Minyak dioleskan di bagian yang sakit. Iya. Ada pantangan-pantangan nggak mungkin makanannya begitu? Yang tidak boleh goreng ya, kacang. Iya. Karena itu yang enak ya Mbak ya. Iya. Itu yang susah kayaknya mau ditinggalin. Kayak itu yang setiap hari sebenarnya membuat kita itu ya hawa nafsunya kita harus perangi ego tadi kata Pak Ustadz ya. Selain itu mungkin ada manfaat lain yang didapatkan dari pengobatan terapi selain kesembuhan nih Mbak. Mungkin ada pencerahan atau apa? Mungkin ini ya harus lebih dekat sama Allah gitu ya, karena kan semua kesembuhan dari Allah. Betul. Jadi mungkin ibadahnya harus lebih bisa lebih karena kan lebih taat kepada Allah dan Rasulnya utamanya ya. Iya, jadi bisa ini gitu, mengingatkan saya juga itu kan ketika sakit gitu. Iya, betul. Kayak Mbak Farida malu-malu. Tapi sebelumnya kita mau nanya nih, Mbak Farida pernah baca buku keluaran dari Ustadz Sony nggak nih?